Sekarang saya masih bisa tersenyum Alhamdulillah. meskipun tertutupi sama ini ya. Oh, Sebenarnya tersenyum sama seperti alasannya ditutupi gimana? karena saya tidak sepenuhnya tersenyum. Soalnya kemarin saya sudah menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama kami di sini di channel PC Ibnu IPBNU Kabupaten Probolinggo. Nah, kali ini rekan dan rekanita semuanya, pemirsa setia PC Ibnu IPBNU Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya bersama dengan Bendahara Umum PC Ibnu Kabupaten Probolinggo, rekan Ahmad Saifi RM. RM bisa disikat Real Madrid karena beliaunya ngefans sekali dengan Real Madrid. Entah apa sebabnya, kita tanya sebentar lagi. Dan beliau juga menjadi guru di salah satu SMK negeri di kota Probolinggo. Nah, sangat menarik sekali bagi kita semua bagaimana sih cara memanajemen waktu antara mengajar dan juga berorganisasi, dan bagaimana sih latar belakang beliaunya. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, Pak Saifi. Waalaikumsalam Bu RWB. Ya, bagaimana Pak Tua? Iya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Baik Jenengan saja. sendiri gimana? Alhamdulillah, seperti yang saya lihat sekarang saya masih bisa tersenyum Alhamdulillah. meskipun tertutupi sama ini ya. Oh, Sebenarnya tersenyum sama seperti alasannya ditutupi gimana? karena saya tidak sepenuhnya tersenyum. Soalnya kemarin saya sudah menjadi korban setelah setelah kemarin saya sempat menjadi korban. Jadi daripada saya kelihatan ada sedihnya sedikit, akhirnya saya tetap Ini korban ghosting apa korban gimana? bukan ghosting sih sebenarnya, cuma mungkin karena saya yang terlalu berharap saja sehingga kayak dia meninggalkan saya. Sebenarnya dari awal memang dia ada yang ada sama saya, ada rasa kayaknya. Iya. Jadi memang sudah tahu ya Sudah sebenarnya. tahu sebenarnya, cuma Iya, ya tapi ya gimana lagi, namanya usaha. namanya usaha. Siapa tahu kan Siapa gitu. tahu, ya. Iya. Rezeki kan nggak kemana. Ya, baik. Jadi kan ini kan sangat menarik sekali, Pak Saifi, di mana jenengan malang melintang dalam sebuah organisasi, bisa jadi pada saat kuliah juga berorganisasi di sana, dan sekarang pada saat sudah pulang ini masih berorganisasi. Apa yang menjadi titik perlu atau dibutuhkannya sebuah organisasi, khususnya Ibnu, ketika jenengan disibukkan dengan mengajar di sekolah yang pastinya itu menyita banyak waktu? Gimana cara manajemennya dan lain sebagainya? Iya, kalau sebenarnya memang memang yang benar yang Saman katakan dulu tadi, sebelumnya saya memang sudah aktif ketika saya di kampus, memang sudah aktif mengikuti organisasi. Kebetulan juga di saat saya kuliah di Malang itu saya juga pondok. Jadi memang dari sana lah istilahnya saya sudah mengatur atau manajemen waktu. Artinya paginya kuliah atau organisasi, malamnya saya di pondok, sehingga kalau saya memang tidak mengatur waktu, bisa jadi nanti bentrok antara tiga pekerjaan tersebut, antara kuliah, organisasi, dan pondok. Memang sebenarnya dari sana. Nah, ketika saya pulang bekerja, maka sudah berubah lagi. Artinya mungkin yang awalnya di pondok sekarang berubah menjadi keluarga. Artinya keluarga, organisasi, dan pekerjaan. Sekarang sudah berganti seperti itu. Emang sudah berkeluarga? Maksudnya keluarganya Bapak, maksudnya begitu. Iya. Maksudnya keluarga Bapak. Iya. Maksudnya keluarga Bapak, maksud saya seperti itu. Iya, mohon maaf ya. Iya, Jadi iya, tadi iya. pertanyaannya ini menyinggung. Oh iya, tidak apa-apa, memang harus memang harus manajemen itu memang harus diperlukan memang. Kan manajemen ini banyak ya. Di mana juga jenengan aktifnya di dunia pendidikan. Nah, manajemen pendidikan yang sangat baik atau yang bisa diterapkan mungkin dalam organisasi itu apa, Pak Saifi? Ya sebenarnya hampir sama sih sebenarnya, antara kalau dari saya yang pahami ya, yang saya pahami sekali lagi yang saya pahami itu sebenarnya hampir sama.
Bagaimana kalau di pendidikan itu ada perencanaan, terus ada pelaksanaan, setelah itu ada evaluasi juga ada. Artinya ketika pulang dari sekolah sebenarnya kita itu masih ada pekerjaan. Entah itu ngoreksi kerjaan siswa dan segala macamnya itu sama. Sama seperti di organisasi juga seperti itu. Artinya kita juga harus menyiapkan semuanya, manajemen semuanya sebelum kita apa istilahnya mengaplikasikan apa raker-raker dan segala macam. Nah, program-program kita itu kan kita harus di manajemen dulu. Setelah itu baru kita aktuatin, setelah aktuatin baru terakhir adalah evaluasi agar kedepannya lebih baik. Sebenarnya hampir sama sih, kalau sebenarnya hampir sama antara itu. Mungkin yang perlu dianu lagi di hal disiplin sih mungkin yang dari pendidikan harus dibawa ke organisasi. Bagaimana Kedisiplinan. kedisiplinan waktu, terutama disiplin waktu. Terutama disiplin waktu seperti itu. Nah, Kan? berbicara sangat menarik sekali ketika sudah berbicara evaluasi. Nah, ketika tadi Pak Saifi mengatakan bahwasanya ada harapan namun pada akhirnya dikecewakan, itu sudah dievaluasi. Itu juga sebenarnya. Iya. Sebenarnya pasti ada evaluasi. Soalnya memang kan sebelum saya kecelakaan asmara yang kedua kalinya istilahnya ya. Sebelumnya kan saya sudah pernah seperti itu. Cuma tidak separah yang pertama. Artinya kenapa kok tidak separah yang pertama? Mungkin karena memang saya sudah mengevaluasi yang pertama. Oh ternyata saya harus menghindar seperti ini. Mungkin saya rasa yang kedua ini sudah baik. Ternyata sudah apa istilahnya masih ada benih-benih kecelakaan lagi lah istilahnya itu ternyata masih ada. Oh, siap. Nah, namanya kita manusia kan hanya berencana. Tetap keputusan itu hanya di tangan Allah. Takdir. Allahu Akbar. Ya. Sangat baik sekali dan bagus sekali rekan-rekan kita sekalian bahwasanya evaluasi itu perlu dan juga apa yang sudah terjadi di masa kelam itu dijadikan pelajaran agar supaya kita bisa memperbaiki, bukan kita kembali ke masa lalu tapi dijadikan pelajaran agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang seperti itu. Ini lagi Pak Saifi. Iya, bagaimana? Kan sebagai seorang pendidik kan mengajar kan yang pastinya mendidik teman-teman yang juga mereka usia Ibnu. Nah, di sana kan pasti pandangan itu pasti ada Pak Saifi. Nah, untuk memanajemen hal yang seperti itu ketika kita berorganisasi agar fokus bagaimana niat kita dari awal itu agar berorganisasi tidak mengarah kepada hal yang seperti itu, bagaimana? Ya sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri sebenarnya. Itu semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita memang benar-benar niat untuk ikut organisasi ini, insya Allah kita akan bisa apa istilahnya ya membedakan atau memilih mana yang memang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan dan mana yang memang harus ditinggalkan. Artinya seperti itu. Nah, kembali kepada yang tadi ada yang diri sendiri juga ada yang faktor eksternal juga. Artinya dari lingkungan sekitar itu biasanya juga mempengaruhi diri kita sendiri ya, dari dua-duanya itu internal dan eksternal. Tapi yang paling utama dari internalnya kita sendiri. Artinya kalau kita memang niat gabung organisasi itu, kalau memang benar-benar niat, insya Allah pasti. Artinya kita pasti tahu mana yang memang harus dikerjakan, dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau kita pasti tahu. Baik. Kalau disuruh memilih nih Pak Saifi. Iya, bagaimana? Kalau ada pilihan antara karir dan asmara, ini Pak Saifi pilih yang mana? Untuk kedepannya, apa mau lanjut ke S2 atau asmara? Kalau bisa dua-duanya sih sebenarnya. Kalau bisa dua-duanya. Maksudnya kalau bisa dilakukan dua-duanya, kenapa tidak? Kan begitu sebenarnya. Kalau bisa. Berarti milih yang jalan pintas. Milih yang jalan pintas. Yang jualannya langsung dirangkul. Ya. Selain dari mengajar, berorganisasi, lalu juga apa lagi kegiatan mungkin di rumah. Di rumah ya. Iya. Oh ya sudah bertanya, Iya, sudah saya kira belum selesai. Ada sebenarnya di rumah ya kan. Kebetulan di rumah itu ada TPQ, ada anak yang ngaji. Kebetulan kalau TPQ-nya sore, terus setelah ngajinya itu juga setelah maghrib. Cuma kalau yang sore itu saya gak ikut berkontribusi karena memang waktunya jam 2 itu baru dimulai. Sedangkan saya baru pulang dari sekolah itu setelah asar. Jadi mungkin untuknya itu setelah maghrib. Setelah maghrib baru saya bantunya setelah maghrib saja.
Ini yang agak terakhir. Ya, agak terakhir ya. Hal yang didapat mungkin bisa positif, mungkin juga agak negatif, namun bisa dijadikan pelajaran. Apa yang didapat di organisasi ini untuk Saifi sendiri, Saya bukan sendiri, ya. gambaran umum. Ya, kalau saya sendiri simpelnya tentang misalnya tentang skill saya itu tentang memimpin tahlil. Saya sebelumnya terus terang saya sebelumnya agak kesulitan ketika memimpin tahlil, tapi karena sudah terbiasa untuk disuruh lah istilahnya ketika ada perkumpulan di organisasi ini, akhirnya saya terbiasa. Ketika sudah terbiasa, akhirnya alhamdulillah saya sudah bisa intinya. Itu yang paling simpel, paling kelihatan dalam Jadi diri saya. artinya ada wadah di situ, Ada wadah di meskipun situ. kita sudah hafal, namun tidak ada wadah untuk Ya benar. memimpin. Benar, soalnya ketika kita hafal terkadang kalau kita tidak terbiasa terus kita langsung terjun ke masyarakat misalnya, itu kita kegugup. Yang awalnya hafal menjadi tidak hafal. Itu karena kita kurang terbiasa. Tapi di sini saya ada wadah, bukan untuk percobaan ya, bukan untuk percobaan. Artinya ketika saya memang tidak kenal artinya ketika saya memang belum hafal saya masih bisa lihat, tapi kan tidak masalah, itu kan kita masih sama-sama belajar. Tapi alhamdulillah sekarang ketika saya sudah terbiasa menjadi sudah bisa, alhamdulillah itu paling terlihat. Dan juga mungkin salah satunya ya skill saya dalam berbicara sebenarnya. Terbiasa lah istilahnya. Mulai kecak ya. Mulai Jadi kecak. begini Pak Saifi. Ya. Ini yang paling akhir ini. Jadi kesan dulu dan juga pesan untuk rekan-rekan kita yang melihat podcast ini, apa Kesan saya kalau closing statement. ya, kesan saya ketika ikut organisasi ini kekeluargaan. Sangat-sangat kental sekali. Artinya ketika saya kesulitan dalam sesuatu itu, ketika menghubungi teman-teman dalam organisasi ini, mereka tidak dengan tidak berat hati, mereka langsung oh ya siap, saya bantu dengan paling ketara itu seperti itu. Sangat sekali. Yang saya rasakan seperti itu kesan saya ketika saya ikut organisasi ini. Kalau untuk pesannya ya tetap berjuang, artinya ini adalah organisasi kita, ini adalah Banom dari organisasi salah satu terbesar organisasi di dunia bahkan. Jadi kita harus benar-benar berjuang dan kita harus benar-benar giroh kita itu juga harus tetap semangat, dan juga dalam mengimplementasikan amaliyah Nahdlatul Ulama itu biar tetap ada. Soalnya kan ketika kita ikut organisasi ini, insya Allah amaliyah seperti majelis tiba, seperti tahlilan, seperti ziarah kubur dan segala macamnya itu tetap bisa diterapkan. Itu kalau kita tetap ikut organisasi ini, kita istiqomah ikut organisasi ini, insya Allah kita akan tetap melaksanakan amaliyah Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi contoh kecilnya, karena lingkup kita adalah PC, itu kan cabang yang melingkupi kabupaten. Jadi saudara kita atau keluarga kita sekabupaten. Iya, benar. Jadi ketika kita ke kecamatan mana, sudah pasti kita punya keluarga di situ. Punya keluarga. Itu yang paling jelas. Jadi begitu rekan dan rekanita sekalian, banyak hal yang sudah kita ambil di sini. Yang pertama, bagaimana kita memanajemen diri kita dan juga memanajemen hati, bagaimana sekiranya harapan itu tidak hanya sirna begitu saja, namun ada evaluasi di sana, dan bagaimana cara kita memanajemen organisasi juga, dan apa-apa saja yang didapat dalam organisasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kita semuanya. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Sarang heo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.